بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وتجعل الحزن إذا شئت سهلا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أما بعد. Tuan-tuan, puan-puan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, marilah kita pertama kali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengatakan alhamdulillahirabbil alamin, karena di pagi ini kita diberikan nikmat yang sangat agung, yaitu nikmat sehat dan nikmat masa yang sangat luas, sehingga dengan nikmat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita, kita dapat mempergunakannya dalam hal kebaikan, yaitu menuntut ilmu, terkhususnya menuntut ilmu agama, yaitu mengerti Al-Quran. Nah, ikhwani wa akhwati fillah azani Allah wa iyyakum. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan sambung pelajaran kita mengerti Al-Quran dalam surah Al-Baqarah ayat yang ke berapa ni ya? Ayat yang ke-267. Betul ya? Ayat yang ke-267. Hari itu kita sudah beberapa kalimat kita sudah artikan, kita sudah terjemahkan. Ya, namun belum dijelaskan lagi. Nah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض ولا تيمموا الخبيث منه تنفقون ولستم بآخذيه إلا أن تغمضوا فيه واعلموا أن الله غني حميد. الشيطان يعدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضلا والله واسع عليم. نعم. يؤتي الحكمة من يشاء ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا وما يذكر إلا أولو الألباب. وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذر فإن الله يعلمه وما للظالمين من أنصار. نعم. يقول الله تبارك وتعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض. Wahai orang-orang yang beriman, anfiqu min tayyibati ma kasabtum. Infakkanlah atau nafkahkanlah sebaik apa yang kamu usahakan. Min tayyibati ma kasabtum, dari sebahagian apa yang kamu dari sebaik
apa yang kamu usahakan, wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan sebahagian dari yang kami keluarkan dari bumi lakum bagimu. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala, ya, jadi di sini ada dua kandungan ayat. Yang pertama adalah bentuk perintah, yang kedua bentuk larangan. Ya, larangannya ada di sini, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun walastum biakhidhihi illa an tumidu fi. Yang pertama, ayat ini merupakan perintah Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman supaya mereka itu menginfakkan dari hartanya yang paling baik, ya. Min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi, yaitu dari sebaik-baik harta atau apa yang kamu usahakan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita orang yang beriman agar kita itu menginfakkan harta-harta yang paling baik, ya, harta-harta yang paling baik. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan sebagian dari apa yang kami keluarkan bagimu daripada bumi, yaitu seperti buah-buahan, tumbuh-tumbuhan, kemudian perhiasan, emas dan sebagainya. Nah, ini perintah yang pertama yang diperintahkan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala, menginfakkan sebaik-baik harta, bukan seburuk-buruk harta, tetapi sebaik-baik harta. Nah, kemudian yang kedua, wala tayammamul khabithah, wala tayammamu, dan janganlah kamu memilih al khabithah, yang buruk-buruk. Nah, perkataan tayammamu di sini bermakna memilih, ya. Wala tayammamu, asal dia tayammamunah, mengikut wazan tafa'alunah. Ini salah satu contoh daripada af'alul khamsah. Nah, jadi asal dia tayammamunah, ya. Tayammamunah. Nah, kemudian di sini dimasuki oleh la nahi, la yang bermakna melarang. Wala tayammamu, dan janganlah kamu memilih. Apa yang dilarang untuk dipilih di sini? Al-khabitha, yang buruk-buruk. Perkataan al-khabith di sini bermakna buruk. Ya. Wala tayammamul khabitha, dan janganlah kamu memilih yang buruk-buruk. Minhu tunfiqun, kemudian kamu menginfakkannya. Walastum biakhidhihi, padahal kamu tidak mau mengambilnya. Walastum biakhidhihi. Ahidun bermakna mengambil, dari perkataan akhadha ya'khudhu. Nah, ini fi'il madinya. Akhadha ya'khudhu, dia telah mengambil. Akhadha ya'khudhu, dia akan mengambil atau sedang mengambil. Akhidun, ya. Akhidun adalah orang yang mengambil. Walastum biakhidhihi, sedangkan kamu tidak mau mengambilnya. Illa an tughmidu fihi, melainkan dengan memejamkan mata atau memincingkan mata. Illa an tughmidu fihi, melainkan dengan memejamkan mata. Perkataan tughmidu di sini maknanya adalah memincingkan mata, yaitu memejamkan, ya, memejamkan mata. Ya, atau menutup mata, ya, ataupun menutup mata. Nah, jadi perkataan tughmidu diambil daripada fi'il madhi ghamada awmada yumidu. Fi'il madhi dia adalah awmada, memincingkan mata, ya, atau menutup mata. Awmada yumidu. Yumidu. Menutup mata, ya. Fi'il mudhari'nya adalah yumidu. Kemudian huruf mudhari'nya di sini digantikan kepada huruf ta menjadi tumidu. Nah, setelah itu ditambah waw dan nun menjadi tumidun. Nah, illa an tumidu fihi, melainkan kamu menutup mata atau memincingkan mata. Nah, jadi dalam ayat ini, wala tayammamul khabitha minhu tunfiqun, ini larangan Allah Subhanahu wa taala kepada orang yang beriman agar mereka itu tidak menginfakkan harta-harta yang buruk, ya. Harta-harta yang buruk. Nah, sababun nuzul, ya, di sini ada sababun nuzul. Kenapa ayat ini turun? Wala tayammamul khabitha minhu tunfiquna walastum biakhidhihi illa an tumidu fi. Ya. Ada penyebabnya, ada penyebab dia kenapa ayat ini turun.
Ya, sebagaimana diceritakan oleh Al-Barra radhiyallahu anhu, hadis ini diceritakan oleh Imam At-Tirmidzi, hadis yang ke-2987, dan beliau mengatakan bahwa hadis ini adalah hasan sahih, ya, hasan gharib sahih, kemudian disahihkan oleh Syekh Albani dalam Sahih Sunan At-Tirmidzi, hadis yang ke-2987. Jadi kenapa ayat ini turun? Ya, disebutkan oleh sahabat Al-Barra bin Azib, annahu qala fi qawlihi ta'ala wa la tayammamul khabitha minhu tunfiqun nuzilat fina ma'syaril ansar. Ya, jadi ayat ini diturunkan bagi kita golongan Ansar. Kunna ashab nahlin, kami mempunyai pokok kurma. فكان الرجل يأتي من نخله على قدر كثرته وقلته. Maka ada seseorang yang datang membawa kurma, ya, dengan ukuran banyak ataupun sedikit, ya. Jadi dia datang, ada seorang laki-laki ini daripada golongan Ansar ini, dia membawa setangkai kurma, ya, setangkai kurma. Wa kana ar-rajulu ya'ti bil qinwi wal qinwaini fayu'alliquhu fil masjid. Nah, ada seorang laki-laki ini, dia membawa setangkai kurma, ya, kemudian dia digantungkan kurma tersebut di dalam masjid. Di mana masjid ini, wa kana ahlus suffati laisa lahum ta'amun. Masjid ini adalah merupakan tempat bagi ahlus suffah. Ahlus suffah ini, orang-orang suffah ini, dia orang yang tidak mempunyai keluarga, tidak mempunyai rumah, tidak mempunyai makanan. Mereka ini adalah tergolong orang miskin, di mana kehidupan mereka itu digantungkan di dalam masjid, ya. Mereka hidup di dalam masjid, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mereka tidak mempunyai apa-apa. Jadi datanglah seorang laki-laki dari golongan Ansar itu membawa setangkai kurma yang digantungkan di masjid untuk dibagikan kepada orang suffah. Fakana ahadukum idza jaa atal qinwa fadarabahu bi'asahu. Nah, orang suffah ini apabila dia mau makan kurma yang digantungkan di masjid itu, maka orang suffah ini dia memukulkan tongkatnya ke kurma itu sehingga kurma itu jatuh. Nah, kemudian dia dimakan. Nah, jadi orang suffah ini cara mengambil kurma itu dia diambil dengan tongkatnya, dipukulkan tongkatnya kepada kurma itu, kemudian jatuhlah kurma, kemudian dimakan. Ya. Wa kana nasun mimman la yarghabu fil khairi ya'ti ar-rajula bil qinwi fihi asy-syisu wal hashafu wal qinwu qad inkasar. Ini dia. Ya. Bagi orang Ansar yang tidak mau berbuat kebaikan, yaitu tidak mau memberikan sedekah yang paling baik dari hasil tanaman mereka, ya, daripada kurma mereka yang paling baik, maka mereka itu membawa setangkai kurma di mana kurma tersebut sangat buruk sekali. Bahkan dikatakan di sini wal kinwu qad inkasara. Setangkai kurma itu sudah busuk. Ada yang busuk, ada yang mengatakan fihi syisu wal hashafu, yaitu kurma tersebut apa nih? Ada yang tidak ada bijinya, kemudian rusak, tak patut dimakan. Fayu'allikuhu, kemudian dia itu menggantungkan di masjid untuk diberikan kepada orang suffah. Fa'anzalallahu tabaraka wa ta'ala, kemudian Allah menurunkan ayat ini, ya ayyuhalladzina amanu anfiqu min thayyibati ma kasabtum wa mimma akhrajna lakum minal ardi wa la tayammamul khabitha minhu tunfiquna wa lastum bi'akhidihi illa an tumidu fihi. Ya, orang yang menggantungkan kurma tadi di dalam masjid itu adalah orang-orang yang beriman. Sehingga Allah menurunkan ayat ini, wahai orang yang beriman, infakkanlah dari sebagian dari paling baiknya apa yang kamu usahakan. Wa mimma akhrajna lakum minal ardi, dan sebagian apa yang kami keluarkan daripada bumi. Wa la tayammamul khabitha. Perhatikan nih. Dan janganlah kamu memilih rizki atau harta yang buruk-buruk, minhu tunfiquna, kemudian kamu infakkannya kepada orang lain. Nah, ini larangan lah, ya. Jadi bagi kita nih untuk menginfakkan dari apa yang kita punya itu, yang pertama haruslah bagus kualitinya. Nah, kalau tak begitu bagus, contoh kalau dia sudah busuk, rusak apa, jangan berikan kepada orang lain. Ini sudah ada larangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Wala tayammamul khabith.
Kemudian walastum biakhidhihi illa an tumidu fi. Ini apa yang dimaksudnya? Sedangkan kamu apabila ada orang lain yang ingin memberikan sesuatu yang buruk itu kepada kamu, kamu tidak mau mengambilnya kecuali memejamkan mata. Nah, ini apa yang dimaksud dia? Nah, jadi larangan bagi kaum muslimin ya untuk apa nih agar mereka tidak menginfakkan harta-harta yang buruk, rezeki yang buruk. Karena apabila mereka diberikan harta yang buruk, mereka sebenarnya tidak mau kecuali memejamkan mata. Yang dimaksud memejamkan mata ini atau menutup mata ini, mereka itu mengambil pemberian tersebut dan mereka tidak menghiraukan terhadap kualiti apa yang diberikan. Jadi walaupun yang diberikan itu rusak, busuk, bau dan sebagainya, mereka tetap mengambilnya. Padahal hakikatnya itu adalah buruk. Ya, padahal hakikatnya itu adalah buruk, tidak dapat dipakai. Illa antumidu fihi. Kemudian illa antumidu fihi boleh saja dia mengambilnya karena menghargai orang lain. Nah, jadi mungkin apabila ada seorang memberi kepada kita sesuatu yang buruk, maka kita tidak akan mengambilnya karena itu adalah buruk. Kecuali kita mengambilnya kalau kita itu tidak memerhatikan terhadap benda tersebut. Yang hakikatnya benda tersebut itu adalah sangat buruk, tidak pantas sekali untuk dipakai atau digunakan atau dikonsumsi dan sebagainya. Ya, illa antumidu fi. Wa'lamu anna Allah ghaniyyun hamid. Wa'lamu dan ketahuilah. Anna Allah sesungguhnya Allah ghaniyyun yang maha kaya, hamidun yang maha terpuji. Wa'lamu dan ketahuilah. Wa'lamu di sini merupakan fi'il amar ya, yang menunjukkan jamak karena fi'il amarnya di sini diakhirkan oleh waw. Wa'lamu dan ketahuilah kamu. Nah, di sini ada waw jamak. Nah, jadi setiap fi'il amar nih yang diakhirkan dengan waw jamak ini menunjukkan orang ramai. Nah, bukan hanya satu orang saja, tetapi orang ramai. Annallah sesungguhnya Allah, sedangkan anna di sini huruf taukid ya, untuk menguatkan, untuk mengukuhkan. Sesungguhnya Allah ghaniyun yang maha kaya, hamidun yang maha terpuji. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini wa'lamu ni? Annallaha ghaniyun hamid, yaitu Allah Subhanahu wa taala maha kaya, tidak butuh terhadap sedekah kita, tidak butuh terhadap infak kita, tidak butuh terhadap zakat kita. Ya. Sebaliknya apa yang kita kerjakan, apa yang kita infakkan, pahalanya akan kembali kepada diri kita masing-masing. Hamidun yang maha terpuji. Nah, ayat berikutnya, asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Asy-syaitanu setan itu ya'idukumul faqra menjanjikan kemiskinan bagimu. Menjanjikan di sini maksudnya adalah menakut-nakuti. Ya, asy-syaitanu ya'idukumul faqra, setan itu menakut-nakuti kemiskinan bagimu. Perkataan ya'idu di sini fi'il mudhari diambil dari perkataan wa'ada. Menjanjikan. Asal dia maknanya wa'ada ya'idu berjanji atau menjanjikan. Ya. Namun di sini ayyukhawwifu, tafsiran dia yaitu menakut-nakuti. Asy-syaitanu setan itu menakut-nakuti kemiskinan kepadamu atau menakut-nakuti kamu al-faqra dengan kemiskinan. Nah, perkataan al-faqra di sini maknanya kemiskinan lah, miskin. Al-faqra dengan miskin kalimatnya maknanya lebih kurang sama. Ya, kemiskinan. Wa ya'murukum bil fahsya, dan menyuruh kamu bil fahsya'i dengan kejahatan. Ya, bil fahsya'i dengan kejahatan yaitu bakhil. Ya, yaitu bakhil atau kikir, kedekut. Nah. Nah, perhatikan di sini tafsiran dia. Jadi asy-syaitanu ya'idukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya. Terjemahan dia adalah setan itu menakut-nakuti kamu dengan kefakiran, dengan kemiskinan, dan menyuruhmu dengan kejahatan. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Jadi setan itu berusaha ya,
berusaha untuk mengganggu orang yang beriman, menakut-nakuti mereka dengan kefakiran dengan cara mereka itu disuruh untuk tidak bersedekah. Mereka itu ditakut-takuti apabila kamu nanti bersedekah atau berinfak di jalan Allah maka kamu akan jadi miskin. Jadi inilah yang selalu dibisikkan syaitan di telinga orang yang beriman ketika mereka mau berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi syaitan itu selalu menakut-nakuti orang yang beriman agar mereka itu tidak berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala, tidak mengeluarkan zakat, tidak sedekah kepada orang fakir miskin, ya, kepada anak yatim, kepada ibnu sabil dan sebagainya. Karena kata setan, kalau kamu nanti bersedekah, infak, kamu akan menjadi miskin. Otomatis apa yang kamu keluarkan itu akan mengurangi daripada hartamu. Ini kata setan. Ya, wa ya'murukum bil fahsya, dan setan itu menyuruh manusia itu untuk berbuat kejahatan. Kejahatan yang dimaksud di sini adalah bakhil. Ya, bakhil. Wal iyadu billah. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla, sedangkan Allah menyuruh sedangkan Allah memberikan kamu kemaafan wa fadlan, dan keutamaan atau karunia. Wallahu ya'idukum maghfiratan minhu fadla, sedangkan Allah memberikan kamu kemaafan dari apa yang kamu sedekahkan, wa fadlan, dan karunia atau keutamaan. Wallahu, dan Allah wasi'un, yang maha luas, alimun, yang maha mengetahui. Maghfiratan di sini maknanya adalah kemaafan, ya. Ini masdar mim daripada ghafara yaghfiru. Ghufran wa maghfiratan fa huwa ghafirun. Jadi maghfiratan ini adalah maghfirah yang bermakna kemaafan. Sedangkan fadlan ini adalah kurnia, ya, atau keutamaan. Wallahu wasi'un alim, dan Allah wasi'un, yang maha luas, alimun, yang maha mengetahui. Jadi di sini ayatnya sudah jelas bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ampunan, ya, bagi orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah akan memberikan pelbagai kurnia, yaitu dilapangkan rezekinya, diberikan rizki tidak disangka-sangka, kemudian diberikan jalan yang mudah oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian diberikan pahala dan dibalaskan dengan surga nanti di akhirat. Inilah yang dimaksud wa fadlan, dan kurnia atau keutamaan. Ya, wallahu wasi'un alim, dan Allah Subhanahu wa taala wasi'ul fadli, ya, wasi'us sifati, yaitu karunia yang maha luas dan sifatnya juga luas, ya. Wa min dzalika sa'atu ilmihi fa huwa 'alimun biman yastahiqu fadluhu minkum wa 'alimun binafaqatikum allati tunfiqun fayuhsiha lakum wa yujazikum biha min sa'ati fadlihi. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengetahui siapa yang berhak mendapatkan infak daripada kalian, ya, mengetahui tujuan daripada yang kamu infakkan, maka Allah akan menghitungnya, akan menjaganya, dan akan memberikan balasan nanti di akhirat. Nah, kemudian ayat berikutnya, yu'til hikmata man yasha' wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Yu'til hikmata man yasha', dia memberikan hikmah, yaitu pemahaman Al-Quran dan Sunnah, mayyasha'u, kepada orang yang dia kehendaki. Perkataan yu'ti di sini diambil daripada fi'il madhi ata yu'ti. Ata yu'ti. Mengikut wazan af'ala yuf'ilu. Ata yu'ti. Memberikan atau mendatangkan. Yu'til hikmah, dia memberikan hikmah. Jadi al-hikmah di sini maknanya al-hikmah, yaitu pemahaman Al-Quran dan Sunnah. Ya. Yu'til hikmata man yasha'. Atau al-hikmah, yang dimaksud al-hikmah di sini adalah mengetahui sesuatu yang hak. Ayyu'til wahhabu 'azza wa jalla man yasha'u min 'ibadihi ma'rifatal haqqi wa ma'rifatal maqsudi minhu wal 'amali bihi. Yaitu Allah Subhanahu wa taala memberikan, ya, pengetahuan yang hak dan juga pengetahuan
apa yang dimaksud oleh hikmah tersebut, wal amal bihi, dan cara beramal. Ya. Wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Dan barang siapa yang diberikan hikmah, yaitu pemahaman atau mengetahui sesuatu yang hak, atau memahami Al-Quran dan Sunnah dengan sempurna, faqad utiya khairan katsira, maka dia telah diberikan khairan, kebaikan, katsiran yang banyak. Maka dia telah diberikan kebaikan yang sangat banyak. Nah, jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Jadi Allah Subhanahu wa taala itu memberikan hikmah, ya, memberikan pengertian atau pemahaman yang hak kepada orang yang dia kehendaki. Atau Allah Subhanahu wa taala memberikan hikmah, pemahaman Al-Qur'an dan Sunnah secara sempurna kepada orang yang dikehendaki. Dan orang yang diberikan hikmah, diberikan pemahaman sempurna, yaitu memahami Al-Qur'an dengan Sunnah, kemudian mengetahui antara yang hak dengan yang batil, maka dia itu telah diberikan kebaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi al-hikmah di sini maknanya adalah memahami Al-Quran dan Sunnah. Ada juga yang mengatakan mengetahui sesuatu yang hak. Ada juga yang mengatakan berkata dengan diberikan ketetapan di dalam berkata atau di dalam berucap. Itu disebut dengan al-hikmah. Sehingga apa yang dia ucapkan sentiasa benar. Nah, itu adalah hikmah. Adapun makna yang mana aslinya di sini, hikmah itu adalah kebijaksanaan, ya, kebijaksanaan. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab. Wa ma yadhakkaru illa ulul albab, dan tiada dan tidak ada yang mengambil pelajaran illa ulul albab, melainkan orang-orang yang berfikir, ya, melainkan orang-orang yang berfikir atau orang-orang yang mempunyai akal. Wa ma yadzakaru, yadzakaru di sini bermakna yadzakaru di sini adalah mengambil pelajaran atau mengingat, ya, atau mengingat atau mengambil pelajaran. Ma di sini bermakna manafi, ma yang bermakna tidak. Wa ma yadzakaru, dan tidak ada orang yang mengambil pelajaran illa ulul albab, melainkan orang-orang yang berfikir atau orang-orang yang menggunakan akalnya. Kemudian ayat berikutnya. Ayat berikutnya, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin fa innallaha ya'lamu. Wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin. Dan apa saja yang kamu infakkan dan nazarkan. Wa ma anfaqtum min nafaqatin, makna dia dan apa saja yang kamu nafkahkan atau infakkan. Jadi anfaqtum di sini bermakna kamu menginfakkan min nafaqatin, daripada nafaqah. Jadi perkataan nafaqah itu diambil daripada bahasa Arab nafaqatun nafaqah. Jadi bila kita menjumpai perkataan nafaqatun dalam Al-Qur'an atau hadis, berarti ianya bermakna nafaqah, ya, bermakna nafaqah. Aw nazartum, ataupun kamu bernazar min nadrin, daripada nazar. Aw nazartum min nadrin, ataupun kamu bernazar dari apa-apa nazar. Jadi terjemahan ini, wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nadartum min nadrin, dan apa saja yang kamu infakkan dan nazarkan, fa innallaha ya'lamuhu, maka sesungguhnya Allah ya'lamuhu, mengetahuinya. Oke, perkataan nazartum di sini adalah bernazar, ya. Nazartum di sini merupakan fi'il madhi, ya, fi'il madhi yang menunjukkan jamak. Ya, nazartum, kamu bernazar, min nazrin, daripada nazar. Jadi nazar itu diambil daripada perkataan bahasa Arab nazrun, nazar. Berjanji untuk melakukan sesuatu. Fa innallaha, maka sesungguhnya Allah ya'lamuhu, mengetahuinya. Ya, jadi hu di sini dia kembali kepada wa ma anfaqtum min nafaqatin aw nazartum min nadrin. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang maksud, ya, atau niat kenapa kamu itu berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kamu bernazar? Jadi Allah Subhanahu wa taala itu mengetahui tentang maksud dia. Baik. Ayya sadaqatin bazaltumuha, yaitu sedekah apa saja yang kamu berikan,
au ayya nadrin nazartumuhu, ataupun nazar apa yang kamu nazarkan, mimma alzamal mar'u bihi nafsahu, yang telah diniatkan atau ditetapkan oleh seseorang di dalam dirinya, fa innallaha ta'ala la yakhfa 'alaihi min dzalika syai'un, maka Allah Subhanahu wa taala tidak ada yang tersembunyi baginya segala sesuatu. Faya'lamu niyatakum biha, maka Allah mengetahui tujuan dari apa yang kamu infakkan, tujuan dari apa yang kamu nazarkan. Wa ya'lamu ma qaddamtum minha, dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Fayuhsihi 'alaikum wa yajazikum bihi in khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun. Maka Allah menjaganya dan akan memberikan balasan setiap apa yang kamu berbuat, sama ada daripada infak atau nazar. In khairan fa khairun, apa yang kamu nafkahkan apabila ia bertujuan baik, maka Allah akan memberikan balasan baik kepadanya. Wa in syarran fa syarrun, dan apa yang kamu nafkahkan dengan tujuan buruk, yaitu riya dan sum'ah dan sebagainya, berinfak karena riya, fa syarrun, maka Allah akan memberikan balasan yang buruk juga baginya. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, dan tidak ada bagi orang وَمَا لِلظَّالِمِينَ, dan tidak ada orang yang zalim, min ansar, penolong. وَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ أَنصَارٍ, dan orang-orang yang zalim itu tidak mempunyai penolong. Jadi boleh kita terjemahkan secara bebas lah, walaupun kita tidak mengikut terjemahan nih. Kita boleh terjemahkan, yang penting ini sesuai dengan kaidah dan mudah dipahami. Wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tidak ada seorang penolong pun bagi orang-orang yang zalim, atau orang-orang yang zalim itu tidak mempunyai atau tidak mendapatkan pertolongan, atau tidak mempunyai penolong pun. Jadi orang-orang zalim itu tidak akan mendapatkan pertolongan nanti di akhirat. Ini sudah jelas ya, tak perlu dipanjang-panjang lagi. Nah, kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-271. In tubdus sadaqati fa ni'immahi. In tubdus sadaqati, jika kamu menampakkan sedekah, fa ni'immahi, maka ia adalah yang paling baik. Fa ni'immahi, maka ianya adalah yang paling baik. In tubdu ya, abda yubdi ya, abda yubdi. Perkataan tubdu di sini merupakan af'alul khamsah ya, asal dia tubduna. Kamu menampakkan, menzahirkan. Fi'il madhi dia adalah abda yubdi. Yubdiyani, yubduna, tubduna. Kemudian nunnya di sini dibuang ya, dibuang karena ada in, huruf jazm. In tubdus sadaqati, jika kamu menampakkan sedekah, fa ni'immahi, maka ia adalah yang paling baik. Fa ni'mah di sini maksudnya adalah paling baik ya. Hiya yaitu sedekah. Fa ni'immahi, maka ianya adalah yang paling baik. Jadi maksudnya di sini dalam ayat ini, ini keutamaan bagi orang yang yang memperlihatkan atau yang menampakkan sedekah, maka itu adalah yang paling baik. Jadi apabila seseorang memberikan sedekah lalu diperlihatkan kepada orang bukan dengan tujuan riya atau sum'ah, maka itu adalah lebih baik. Dan ini khusus kepada in tubdus sadaqati fa ni'immahi, betul ya. Jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan, katanya apabila kamu menampakkan sedekah, fa ni'immahi, maka itu adalah yang paling baik. Jadi tidak mengapa kita itu memperlihatkan apa yang kita berikan kepada orang lain, tetapi bukan dengan tujuan riya atau sum'ah. Bukan ingin dilihat oleh orang lain ya, bukan karena ingin disanjung orang lain, tetapi libtigha'i mardatillah, yaitu untuk mencari ridha Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini tafsirannya, ai in tudhiru sadaqati fatu'tuha alaniyatan. Apabila kamu menzahirkan, menampakkan sedekah, fatu'tuha alaniyatan, kemudian kamu memberikannya dengan secara jelas, dengan terang-terangan,
فنعم الشيء هي, maka ianya adalah yang paling baik. لحصول المقصود بها ما دام أنك لأجل الله تعالى, selagi ianya bertujuan karena Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengapa. Ya, tidak mengapa. Wa in tu'fuha, dan inilah yang lebih baik lagi. Jadi bagi seseorang itu baik jika ia menzahirkan apa yang dia sedekahkan. Tidak mengapa. Tidak ada masalah. Akan tetapi ada lagi yang lebih baik daripada itu. Wa in tukhfuha, inilah cara yang lebih baik. Jadi cara yang utama untuk bersedekah kepada orang lain boleh diperlihatkan. Cara yang kedua ini adalah yang lebih baik. Wa in tukhfuha, dan apabila kamu menyembunyikannya, wa in tukhfuha, dan apabila kamu menyembunyikannya, perkataan tukhfu di sini asal dia tukhfuna. Ya, asal dia tukhfuna. Kamu menyembunyikan. Akhfa yukhfi, yukhfiyani, yukhfuna, tukhfuna. Kamu menyembunyikan atau mensamarkan. Ya. Wa tu'tuhal fuqara, kemudian kamu memberikannya kepada orang miskin, fahuwa khairul lakum, maka itu adalah lebih baik bagimu. Wa tu'tuha, dan kamu memberikannya. Wa tu'tuha. Jadi di sini wa in tukhfuha, dan jika kamu menyembunyikannya. Jadi kha di sini merujuk kepada mana? Yaitu merujuk kepada as-sadaqat. Ya, kepada sini. Nah, jadi isim dhamirnya dia merujuk kepada as-sadaqat. Jika kamu menyembunyikannya, menyembunyikannya apa? Yaitu menyembunyikan sedekah. Wa tu'tuhal fuqara, kemudian kamu memberikannya kepada orang fakir, kepada orang miskin. Ha di sini juga merujuk kepada as-sadaqat. Jadi kedua hak dhamir di sini merujuk kepada as-sadaqat. Jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, fahuwa khairul lakum, maka perbuatan itu khairul lakum adalah lebih baik bagimu. Jadi ini adalah cara yang kedua apabila kita itu berinfak atau memberikan sedekah kepada orang lain, yaitu dengan cara disembunyikan. Ya, tidak diketahui oleh orang lain. Ini adalah cara yang terbaik. Cara yang kedua yang terbaik. Nah, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, ya, ada 7 golongan yang Allah Subhanahu wa taala akan diberikan naungan, ya. 7 golongan akan diberikan naungan nanti di hari akhirat, di mana ketika itu tidak ada naungan sama sekali. Disebutkan imam yang adil, kemudian seorang pemuda yang tumbuh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian seorang laki-laki yang menggantungkan hatinya kepada masjid, kemudian 2 lelaki yang saling mencintai karena Allah Subhanahu wa taala, berjumpa karena mencintai Allah dan berpisah karena mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian seseorang laki-laki yang diajak oleh seorang perempuan yang mempunyai nasab dan mempunyai kecantikan untuk berbuat maksiat, kemudian dia menolaknya, kemudian dia mengatakan ini akhafullah, sesungguhnya aku takut kepada Allah. Kemudian warajulun tafaddaqa bi sadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu. Dan seorang laki-laki, bukan seorang laki-laki ini ya, tapi juga orang perempuan yang bersedekah dengan sedekah, fa'akhfaha, kemudian dia menyembunyikannya sehingga tangan kirinya itu tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Masya Allah, tabarakallah. Ini maknanya disembunyikannya agar tidak diketahui oleh orang lain. Dan ini cara yang terbaik. Cuman di sini wa in tufuha wa tu'tuhal fuqara fa huwa khairul lakum, ini menunjukkan kepada sedekah sunnah, sedekah tatawu, bukan sedekah wajib seperti zakat. Nah, jadi paling baiknya untuk sedekah sunnah nih, sedekah tatawu itu lebih baik disembunyikan kemudian diberikan kepada orang miskin. Tetapi apabila sedekah wajib seperti zakat, maka ulama mengatakan itu lebih baik dizahirkan, ya, lebih baik dinampakkan kepada orang lain, agar ianya menjadi pelajaran bagi yang lain. Nah,
Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum. Ini keutamaan lagi bagi orang yang berinfak. Dan dia menghapuskan sebagian dosa-dosamu. Wa yukaffiru ankum min sayyiatikum, dan dia menghapuskan. Kaffara yukaffiru di sini bermakna menghapuskan. Ya. Jadi yukaffiru di sini diambil daripada fi'il madi kaffara yukaffiru, bukan mengkafirkan ya. Ya, bukan mengkafirkan. Jadi makna kaffara di sini adalah menghapuskan dosa. Kaffara. Yukaffiru fi'il mudhari'nya yukaffiru ankum min sayyiatikum. Dan dia menghapuskan darimu kesalahan-kesalahanmu atau dosa-dosamu. Sayyi'atun di sini merupakan isim jamak ya. Sayyi'atun karena dia diakhirkan oleh alif dan ta. Asal dia sayyi'atun. Nah, sayyi'atun. Sayyi'atun ini adalah keburukan atau dosa. Kalau sayyi'atun keburukan-keburukan atau dosa-dosa atau kesalahan. Nah, jadi bagi orang yang bersedekah ya, bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala atau menginfakkan sebagian hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala, sama ada ianya dinampakkan kepada orang lain atau sembunyi atau senyap, maka ia merupakan jalan yang terbaik untuk berbuat kebaikan, kemudian dia akan dihapuskan sebagian dosa-dosanya. Wallahu bima ta'maluna khabir. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan, apa yang kamu perbuat. Wallahu bima ta'maluna khabir, dan Allah mengetahui apa yang kamu perbuat, apa yang kamu kerjakan. Perkataan ta'maluna ini merupakan af'alul khamsa yang diambil dari perkataan fi'il madhi amila ya'malu. Amila dia telah berbuat atau mengerjakan. Ya'malu dia akan berbuat atau mengerjakan. Ta'maluna. Di sini ditambahkan waw dan nun menunjukkan jamak. Jadi ta'maluna ini fi'il mudhari yang ditambahkan waw dan nun. Maka disebut af'alul khamsah. Ta'maluna khabir. Sedangkan khabirun ini salah satu daripada asma'ul husna, al-khabir, yang mengetahui luar dalam atau mengetahui dengan sempurna. Laisa 'alaika hudahum walakin Allah yahdi man yasha. Laisa 'alaika hudahum, tidak ada kewajiban bagimu Muhammad untuk memberikan hidayah kepada mereka. Laisa 'alaika hudahum. Tidak ada kewajiban bagimu wahai Muhammad hudahum, memberikan petunjuk kepada mereka. Itu kepada mereka orang kafir dan kaum musyrikin. Walakinallaha, dan tetapi Allah yahdi man yasha, memberikan petunjuk kepada orang yang dia kehendaki. Yahdi ini maknanya memberikan petunjuk, dari perkataan fi'il madhi hada yahdi. Jadi fi'il madhi dia adalah hada. Hada dia telah memberikan petunjuk, yahdi dia akan memberikan petunjuk atau sedang memberikan petunjuk. Ya. Masdarnya adalah huda, hudan ya, maksudnya adalah hudan. Itu adalah petunjuk. Hudahum memberikan petunjuk kepada mereka. Jadi dalam ayat ini yang pertama, Allah Subhanahu wa taala menafikan bagi seseorang bahwa dia itu tidak dapat memberikan petunjuk. Namun yang dapat memberikan petunjuk itu hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Di sini tafsiran dia, ay laisa 'alaika ya Muhammad, ya. Tidak ada kewajiban bagimu wahai Muhammad hidayatul khalqi ilal Islam, hidayat taufiqin, yaitu memberikan hidayah kepada makhluk, ya, kepada semua makhluk, ya, kepada semua manusia, ilal Islami, untuk memeluk agama Islam. Kamu tidak dapat memberikan hidayah, tidak dapat menjadikan seseorang itu menjadi Islam. Hidayah taufiqin, yaitu hidayah taufik. Sebab hidayah itu ada dua. Ada hidayah taufik, ada hidayah irsyad. Ada yang menyebutkannya tiga. Ada lagi jenis saya. Cuma di sini disebutkan ada hidayah itu hidayah
Di antara jenisnya atau macamnya ada hidayah taufik, ada hidayah irsyad, atau hidayah dilalah. Ya. Hidayah taufik ini merupakan hidayah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada seseorang. Sehingga Allah melembutkan hatinya agar dia menerima kebaikan, kebenaran, sehingga dia masuk Islam dan sebagainya. Nah, ini yang dimaksud dengan hidayah taufik. Hidayah daripada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan yang kedua adalah hidayah irsyad, yaitu menunjukkan. Ya. Ini boleh dimiliki seseorang ya, terkhususnya para nabi. Nah, jadi para nabi itu memiliki hidayah irsyad. Hidayah menunjukkan kepada seseorang agar dia itu memilih jalan kebenaran. Jadi dia hanya menunjukkan jalan lah. Irsyad ini menunjukkan jalan agar dia itu mendapatkan hidayah taufik. Ya. Di sini wa inna ma 'alaikal balaghu wa hiya hidayatul irsyad. Sesungguhnya kamu itu hanya bertugas untuk menyampaikan saja. Nah, jadi menyampaikan ini yang dimaksud dengan hidayatul irsyad, yaitu hidayah membimbing, memberikan jalan agar orang tersebut mendapatkan hidayah taufik daripada Allah Subhanahu wa taala. Nah, وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ فَلِأَنْفُسِكُمْ. Dan apa yang kamu infakkan daripada kebaikan, فَلِأَنْفُسِكُمْ, maka pahalanya untukmu. فَلِأَنْفُسِكُمْ, maka pahalanya dia untukmu. Jadi وَمَا تُنْفِقُوا, dan apa saja yang kamu infakkan, min khairin, daripada kebaikan, فَلِأَنْفُسِكُمْ, maka pahalanya bagimu atau untukmu. وَمَا تُنْفِقُونَ إِلَّا ابْتِغَاءَ وَجْهِ اللَّهِ, dan tidaklah kamu menginfakkan harta atau sesuatu illa ibtigha'a wajhillahi, melainkan mencari keridhaan Allah. Illa ibtigha'a wajhillah, melainkan mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa ma tunfiquna, di sini perkataan tunfiquna merupakan af'alul khamsah karena diakhirkan oleh waw dan nun. Bentuk mufradnya adalah tunfiqu, kamu menginfakkan. Tunfiquna, kamu semua orang ramai menginfakkan. Wa ma tunfiquna, dan tidaklah kamu orang ramai menginfakkan illa ibtigha'a wajhillah, melainkan ingin mencapai ridha Allah Subhanahu wa taala. Ibtigha'a di sini maknanya adalah mencari, ya, mencari atau mendapatkan. Illa ibtigha'a wajhillah, melainkan mendapatkan atau mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini larangan ya bagi seseorang berimpak melainkan dia bertujuan untuk mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Jadi larangan berinfak karena riya, larangan berinfak bertujuan untuk didengar oleh orang ramai, larangan berinfak untuk larangan berinfak mengungkit-ungkit apa yang telah diinfakkan dan sebagainya. Wa ma tunfiqu min khair وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ وَأَنْتُمْ لَا تُظْلَمُونَ. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ, dan apa saja yang kamu infakkan daripada kebaikan, yuwaffa ilaikum, dicukupkan bagimu atau disempurnakan pahalanya bagimu, wa antum la tuzlamun, dan kamu tidak akan pernah dianiaya ataupun kamu tidak akan pernah dizalimi. Wa antum la tuzlamun, dan kamu tidak akan pernah terzalimi atau dianiaya. Nah, perhatikan di sini, wa ma tunfiqu, dan apa yang kamu infakkan min khairin, dari kepada kebaikan, yuwaffa ilaikum, pahalanya disempurnakan atau dicukupkan bagimu, wa antum la tuzlamun, dan kamu tidak akan pernah dizalimi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam ayat ini maksudnya adalah orang yang menginfakkan
harta di jalan Allah Subhanahu wa taala seperti sedekah ataupun zakat, sama ada ianya dilakukan secara terang-terangan atau sembunyi, maka dia akan diberikan pahala yang sempurna oleh Allah Subhanahu wa taala, dan dia tidak akan pernah dizalimi, tidak akan pernah dikurangi pahalanya, dan dia tidak akan pernah disia-siakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Semuanya akan diberikan balasan yang sesuai dengan apa yang diperbuat. Infak akan dibalas dengan pahala, dan juga pahala akan dibalas dengan surga nanti di yaumil qiyamah. Perkataan la tudzallamun ini juga contoh daripada af'alul khamsah ya. Diambil daripada zalama yadhlamu. Zalama yadhlamu. Cuma di sini perkataan tudzallamun ini dia mabni maf'ul ya. Tudzallamun, kamu tidak dianiaya. Kemudian ayat berikutnya yang ke-277. للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم الجاهل أغنياء للفقراء الذين أحسروا في سبيل الله. Infakkanlah kepada orang-orang yang fakir, kepada orang-orang yang miskin. Alladzina uhsiru, yang terikat janji fi sabilillahi, di jalan Allah. Yang terikat janji. Makna uhsiru dia, makna asalnya adalah dikepung. Ya. Namun di sini yang dimaksud di sini alladzina uhsiru ini yaitu yang terikat janji berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mereka itu adalah mempunyai tugas untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini lil fuqara'il ladzina usiru, infakkanlah. Ya, bermakna infakkanlah bagi orang-orang yang miskin, yang mempunyai ikatan janji perang di jalan Allah Subhanahu wa taala, la yastati'una darban fil ardi. Mereka tidak mampu berusaha fil ardi, di muka bumi. Perkataan la yastati'una, mereka tidak mampu berusaha. Berban berusaha. Perkataan yastati'u ya, ini merupakan af'alul khamsah karena ianya diakhirkan oleh waw dan nun. Asal dia adalah istata'a fil madinya. Istata'a bermakna mampu atau boleh. Istata'a dia mampu. Yastati'u dia akan mampu. Ini fi'il mudhari'nya. Yastati'u, dia akan mampu. Kemudian ditambahkan waw dan nun, yastati'una, mereka mampu. Ya. La yastati'una, mereka tidak mampu. Di sini Allah-nya adalah la nafi, la yang bermakna tidak. Apa yang mereka tidak mampu? Darban, usaha. Makna asalnya adalah berjalan. Ya. Di samping bermakna memukul, perkataan darban ini juga bermakna berjalan atau usaha. La yastati'una darban, mereka tidak mampu berusaha, maksudnya tidak mampu tidak mampu berusaha mencari harta, tidak mampu bertani, tidak mampu bertanam, tidak mampu bekerja untuk mendapatkan uang dan sebagainya. Karena mereka telah mempunyai ikatan perang, ikatan berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Seperti apa contohnya di sini? Seperti melindungi negara dan sebagainya, itu juga termasuk dalam ayat ini. Lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillahi la yastati'una darban fil ardi yahsabukumul jahilu awniya'a minat ta'affuf. Jadi dalam ayat ini perintah Allah Subhanahu wa taala bagi orang yang beriman agar mereka memberikan sedekah itu kepada orang-orang yang fakir, kepada orang-orang yang miskin, di mana orang miskin tersebut telah mempunyai ikatan janji untuk berperang, untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di mana orang yang bertugas berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala ini, mereka tidak dapat berusaha untuk mencari nafkah, untuk berkasab, tidak boleh bertani, tidak boleh bertanam, kemudian tidak dapat mencari uang dan sebagainya. Yahsabuhumul jahilu awniya'a minat ta'affuf.
Yahsabuhum al-jahilu, orang yang tidak tahu menyangka mereka. Ya, yahsabu di sini bermakna menyangka atau mengira. Hum di sini merujuk kepada al-fuqara. Jadi hum di sini merujuk kepada al-fuqara alladzina usiru fi sabilillah. Al-jahilu bermakna jahil, tidak mengetahui. Jadi cara mengartikan yahsabuhumul jahilu awniya'a, ambil dulu fa'ilnya di sini al-jahilu. Cuma di sini jangan langsung kita artikan dengan orang jahil. Ya. Jadi di sini diartikan dengan orang yang tidak tahu. Yahsabuhumul jahilu awniya'a. Orang yang tidak tahu mengira mereka, orang fakir nih, awniya'a adalah orang-orang yang cukup, orang-orang yang kaya. Minat ta'affufi, tidak meminta-minta. Minat ta'affufi karena tidak meminta-minta. Perkataan awniya di sini bermakna adalah orang-orang yang kaya. Ya. Fi'il bentuk mufradnya adalah ghaniyun. Ghaniyun kaya atau berkecukupan. Awniya ini merupakan jamak taksir daripada ghaniyun. Jadi mufrad dia adalah ghaniyun. Awniya orang-orang kaya. Ghaniyun orang kaya, awniya adalah orang-orang yang kaya. Minat ta'affufi karena tidak meminta-minta. Jadi orang-orang fakir nih, ya, orang-orang fakir nih yang bertugas berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala nih, orang yang tidak tahu mengira mereka bahwasanya mereka ini adalah orang yang mampu, orang yang kaya. Karena mereka ini tidak pernah meminta-minta. Ya, karena mereka ini tidak meminta-minta. Ini adalah ciri-ciri orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka itu tidak meminta-minta kepada orang lain walaupun pada hakikatnya mereka itu sangat membutuhkan. Mereka menahan diri mereka. Ya, menjaga keimanan mereka. Ta'rifuhum, sebab orang yang meminta nih di akhir nanti dia akan didatangkan dalam keadaan wajahnya yang rusak. Makanya kita selalu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala agar dijauhkan daripada meminta-minta. Kecuali memang kita tidak nih sangat membutuhkan, sangat dalam keadaan emergency dan sebagainya, diperbolehkan. Kalau kita mampu, untuk apa kita meminta? Itu akan menghinakan diri kita. Seakan-akan kita tidak mempunyai marwah, ya, tidak mempunyai kemampuan menunjukkan kita ini adalah orang yang sangat lemah. Ta'rifuhum bisimakum, kamu mengenali mereka bisimakum dengan sifat-sifatnya, yaitu la yas'aluna an-nasa ilhafa, mereka tidak meminta kepada orang lain ilhafan dengan mendesak. Ilhafan dengan cara mendesak. Di perkataan ilhafan di sini maknanya mendesak. Perkataan at-ta'affuf di sini meminta-minta, ya. At-ta'affuf di sini maknanya meminta-minta. Ta'rifuhum, kamu mengetahui mereka atau mengenali mereka, yaitu al-fuqara alladziina usiru fi sabilillah. Jadi hum di sini merujuk kepada al-fuqara alladziina usiru fi sabilillah. Bisimahum, sima ini bermakna tanda-tanda atau alamat. Simahum, tanda-tanda mereka, ya, atau alamah mereka. Jadi tanda-tanda mereka di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, la yas'aluna an-nasa ilhafa, tidak meminta-minta kepada orang lain ilhafan dengan cara mendesak. Perkataan la yas'aluna an-nasa, la yas'aluna merupakan fi'il af'al khamsah juga, ya. Nah, jadi setiap fi'il mudhari yang diakhirkan oleh waw dan nun dan alif dan nun, iya dan nun, itu merupakan af'alul khamsah. Mereka nih tidak meminta kepada orang lain, an-nasa, kepada orang lain. Maknanya an-nas itu adalah manusia, ya. Cuman di sini diterjemahkan dengan orang lain yang sesuai, ya. La yas'aluna an-nasa, mereka tidak meminta kepada orang lain ilhafan dengan cara mendesak. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim. وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ خَيْرٍ, dan apa saja yang kamu infakkan min khairin daripada kebaikan, فَإِنَّ اللَّهَ, maka sesungguhnya Allah
bihi alimun, mengetahuinya. Wa ma tunfiqu min khairin fa innallaha bihi alim, dan apa saja yang kamu infakkan daripada kebaikan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Ay inna kullama tunfiquna min ayyi khairin kana qalilan aw katsiran fa innallaha ta'ala ya'lamu. Jadi apa saja yang kamu nafkahkan daripada kebaikan, sama ada ianya sedikit ke atau banyak, maka Allah akan mengetahuinya. Wa yuhsihi lakum, dan Allah akan menjaganya amalan itu untuk kalian. Wa yajzikum alaihi atammal jaza, dan Allah akan memberikan balasan yang sempurna nanti di hari pembalasan. Nah, alladzina yunfiquna amwalahum bil-laili wan-nahari sirran wa 'alaniyah. Alladzina yunfiquna amwalahum, orang-orang yang menginfakkan hartanya bil-laili, di waktu malam, wan-nahari, dan siang. Alladzina yunfiquna ini tak perlu dijelaskan lagi lah, ya. Alladzina yunfiquna, orang-orang yang menginfakkan. Apa yang mereka infakkan? Amwalahum, harta-harta mereka. Jadi hum di sini, ya, perkataan hum, isim dhamir hum ni dia merujuk kepada alladzina. Hum alladzina, amwalahum, harta-harta mereka, alladzina, bil-laili, di waktu malam. Al-lailun bermakna malam. Bil-laili, di waktu malam. Wan-nahari, dan siang. Sirran, secara samar, secara sembunyi, ya. Sirran, secara sembunyi. Jadi bermakna sembunyi ini, ya. Sirran, secara sembunyi, sembunyi atau senyap. Wa alaniyatan, dan terang-terangan. Jadi di sini al-lail, ya, lawannya adalah an-nahar. Lail adalah malam, an-nahar adalah siang. Sirran, lawannya adalah alaniyatan. Sirran, sembunyi, alaniyatan, terang-terangan. Jadi kadang kalimat tuh kadang dia apa nih? Dia disebutkan dengan lawan katanya. Jadi al-lail disebutkan dengan an-nahar. Sirran disebutkan dengan alaniyah. Jadi Allah Subhanahu wa taala kadang-kadang di dalam menjelaskan tentang keutamaan sesuatu itu, dia itu mendatangkan satu perkataan dengan lawan katanya. Dengan lawan katanya. Seperti fis samawati wal ard, langit dan bumi. Apalagi al-lail wan nahar, malam dan siang. Sirra wa alaniyah, ya, sembunyi dan terang-terangan. Apalagi masih banyak. Falakum ajrukum inda rabbihim, maka bagi mereka, falakum ajrukum inda rabbihim, maka bagi mereka pahala daripada Tuhannya. Falakum, maka bagi mereka. Jadi hum di sini merujuk kepada kalimat mana? Yaitu merujuk kepada alladzina yunfiquna. Karena hum di sini adalah dhamir jama', ya, dhamir jama'. Jadi yang dirujuk mestilah isim jamak juga, yaitu alladzina. Alladzina ini termasuk isim mausul yang menunjukkan jamak. Alladzina, orang-orang yang. Sedangkan bentuk mufrad dia adalah alladzi, orang yang. Kalau alladzina, orang-orang yang. Jadi hum di sini merujuk kepada alladzina. Falahum, maka bagi mereka, ajruhum, pahala mereka. Ajruhum, pahala mereka. Inda rabbihim, daripada inda rabbihim, di sisi Tuhannya. Jadi kalau kita terjemahkan, falakum ajruhum inda rabbihim, maka bagi mereka pahalanya di sisi Tuhannya atau di sisi Tuhan mereka. Wala khaufun alaihim, dan tidak ada kekhawatiran atau ketakutan bagi mereka. Alaihim, bagi mereka. Jadi isim di sini, ya, isim dhamirnya juga merujuk kepada alladzina yunfiquna. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak pula bersedih hati. Wala hum yahzanun, dan mereka tidak pula bersedih hati. Yahzanun di sini bermakna bersedih hati. Diambil dari perkataan fi'il madhi hazana yahzanu. Dia bersedih. Yahzanuna, mereka bersedih. Walakum, dan tidak mereka, alladzina yunfiquna, yahzanuna, bersedih hati.
Jadi ini dalam ayat yang ke-274 ini Allah Subhanahu wa taala menyatakan bahwa orang-orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala di waktu malam dan siang dan juga di waktu secara tersembunyi atau terang-terangan, maka balasan bagi mereka itu adalah balasan pahala yang sangat banyak daripada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang pertama, balasan pahala. Kemudian yang kedua, wala khaufun alaihim, dan mereka tidak perlu takut, ya. Tidak perlu takut terhadap apa yang mereka perbuat di waktu mereka hidup di dunia. Wala hum yahzanun, dan tidak perlu takut pula dan tidak perlu bersedih hati pula untuk menghadapi hari akhirat. Nah, inilah balasan bagi orang yang berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala. Memberikan sedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat berikutnya, ayat yang ke-275. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Jadi setelah Allah Subhanahu wa taala menjelaskan tentang keutamaan sedekah, ya, keutamaan berinfak di jalan Allah Subhanahu wa taala sama ada dengan cara sedekah atau zakat, kemudian Allah di sini menjelaskan tentang riba. Ya, tentang riba. Ini merupakan penyakit yang sangat berbahaya sekali. Ya. Semoga kita dijauhkan daripada perkara riba. Alladzina ya'kuluna riba. Ayat ini menjelaskan tentang riba, orang yang memakan riba. Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan riba, orang-orang yang memakan atau mendapatkan harta riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Alladzina ya'kuluna, ya'kuluna di sini merupakan af'alul khamsah. Ya, daripada fi'il mati akala ya'kuluh. Kemudian ditambahkan waw dan nun untuk menunjukkan jamak, untuk menunjukkan ramai orang. Jadi ya'kuluna di sini dia kembali kepada alladzina. Orang-orang yang memakan, ya, atau mengambil harta riba. Nah, jadi riba di sini maknanya riba. Ya, dia berarti az-ziyadah. Jadi riba itu maknanya az-ziyadah, tambahan. Ya, az-ziyadah, tambahan. Sama ada tambahan waktu atau tambahan harta. Alladzina ya'kuluna riba, orang-orang yang memakan benda riba, la yaqumuna illa kama yaqumul ladzi yatakhabbathu syaitan. Mereka tidak dapat berdiri illa kama yaqumul ladzi, melainkan seperti berdirinya orang yang kerasukan setan atau yang kemasukan setan. La yaqumuna, mereka tidak berdiri, tidak dapat berdiri. La yaqumun di sini yaqumuna af'alul khamsah juga karena diakhirkan oleh waw dan nun. Ya, bentuk mufradnya adalah yaqumuh, dia berdiri. Yaqumuna, mereka berdiri. La yaqumuna, mereka tidak berdiri. Sebab di sini adalah. Jadi cara mengartikan dia adalah la yaqumuna, mereka tidak berdiri atau tidak dapat berdiri, illa, melainkan atau kecuali, kama yaqumul ladzi, seperti mana berdirinya orang yang, alladzi, orang yang, kama yaqumudi maknanya dia seperti mana berdirinya alladzi, orang yang, yatakhabbathu syaitan, kerasukan setan atau kemasukan setan, minal masi, karena penyakit gila. Minal masi, karena penyakit gila. Nah, perhatikan di sini, ya. Ini bentuk mufradnya yaqumuh. Bentuk mufradnya yaqumuna adalah kama yaqumuh, yaqumuh. Alladzi yatakhabbathu, yang kerasukan. Yatakhabbathu di sini maknanya adalah memasukkan. Ya, yatakhabbathu ini maknanya memasukkan. Asal maknanya dia adalah al-khabtu, ya. Al-khabtu
Dia maknanya adalah berjalan tidak seimbang. Jadi dia bangun, jatuh, jalan lagi, bangun, jatuh, terpelintir. Ya, terpelintir. Jadi perkataan yatakhabbatuhu ini dia makna asalnya berjalan tidak seimbang. Jadi dia berjalan jatuh, jatuh lagi, berjalan lagi, bangun, jatuh lagi dan seperti itu. Ya. Nah, kemudian yatakhabbatuhu ini dimaknakan kemasukan. Yatakhabbatuhu syaitan, dia kemasukan syaitan. Hu di sini ya kembali kepada alladzi. Ya. Yaqumul ladzi. Ya, kepada alladzi. Alladzi di sini maknanya orang. Ya, maknanya orang. Karena alladzi di sini juga bermakna benda dan juga bermakna orang. Kama yaqumul ladzi yatakhabbatuhu syaitan, seperti mana berdirinya orang yang kemasukan syaitan minal massi karena penyakit gila atau karena terkena penyakit gila. Masyaallah, naudzubillahi min dzalik. Ini ancaman bagi orang yang memakan harta riba. Bahkan dia disiksa sebelum dia dihisab di hari kiamat. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita bahwasanya orang yang memakan harta riba nih, ya, orang yang memakan harta riba dan mengambil harta riba bukan hanya memakan nih. Orang yang memakan harta riba, orang yang mengumpulkan harta riba, orang yang menolong untuk mengumpulkan harta riba, orang yang mencatat, yang menjadi wakil dalam harta riba, semuanya mereka masuk dalam ayat ini. Alladzina ya'kuluna riba la yaqumuna illa kama yaqumu alladzi yatakhabbathu asyaitanu minal mas. Bahwasanya orang-orang yang melakukan riba ini nanti di yaumul ba'si, di hari kebangkitan daripada kubur, mereka itu tidak dapat bangun kecuali mereka bangun seperti mana mereka itu kerasukan setan. Karena penyakit gila. Jadi orang yang memakan riba nanti ini di akhirat dia bangun dalam keadaan orang gila. Seperti mana orang gila? Dia bangun daripada kuburnya ya, seperti orang yang kerasukan setan. Macam mana kerasukan setan? Jalannya tidak betul, jatuh, terpelintir dan sebagainya. Itulah ancaman bagi orang yang riba. Bagi orang yang memakan riba. Makanya hati-hati nih bagi kita nih. Jauhkan kita dan keluarga kita daripada benda-benda riba. Jangan sampai keluarga kita itu bekerja di suatu company atau perusahaan yang mana perusahaan tersebut adalah perusahaan riba. Jauhkan kita. Waliyadzubillah. Naudzubillah min dzalik. Ancamannya ini. Padahal ini belum lagi dihisab amal. Dia sudah terbangun seperti orang yang kerasukan setan. Seperti orang yang gila, terpelintir jalannya, jatuh bangun, jatuh bangun, jatuh bangun. Ini siksaan orang yang memakan benda riba. Kalau riba ini tak perlu dijelaskan lagi lah, insya Allah sudah paham semua. Kita fokusnya dalam ini, ya, menjelaskan tentang ancaman bagi orang yang memakan benda riba, yang mencatat riba, yang menulis riba, yang menjadi wakil benda riba dan sebagainya. Pokoknya yang berkaitan dengan benda riba. Makanya kalau kita mau berhutang, jangan kita berhutang kepada sebuah company atau institusi ya, yang mengerjakan atau melaksanakan praktek riba. Naudzubillah min dzalik. Kita akan termasuk di dalamnya. Wal iyadzubillah. Nah, segera kita segera kita selamatkan diri kita nih. Jadi perkataan al-mas di sini maknanya orang gila, ya. Al-mas di sini maknanya orang gila. Dzalika bi annahum qalu. Kenapa mereka demikian? Ya. Kenapa mereka itu ketika dibangunkan nanti di yaumil ba'si, di hari kebangkitan, mereka seperti orang yang kerasukan setan. Dzalika bi annahum qalu innamal bai'u mislur riba. Ya, yang demikian itu disebabkan mereka berkata bi annahum qalu, dzalika yang demikian itu bi annahum qalu disebabkan mereka berkata innamal bai'u mislur riba. Sesungguhnya jual beli itu mislur riba, seperti riba. Ini kata mereka. Kata orang jahiliyah dulu. Sesungguhnya jual beli itu samalah seperti riba. Sama-sama mengambil keuntungan.
Dalam jual beli ada keuntungan, ada kelebihan. Dalam riba juga ada keuntungan, ada kelebihan. Memang betul. Cuma dalam jual beli itu adalah keuntungannya didapat di awal. Ya, didapat di awal. Sedangkan riba ini didapat di keuntungan di akhir. Jadi orang-orang jahili ini mengatakan antara riba dengan jual beli itu tidak ada beza, kata mereka. Sama-sama mendapatkan keuntungan. Nah, jadi di sini innamal bai'u mislur riba. Jadi mislu di sini bermakna seperti. Ya, al-bai'u bermakna al-bai'u jual beli, maknanya jual beli, mislu bermakna seperti ar-riba, riba. Jadi terjemahannya innamal bai'u mislur riba. Sesungguhnya jual beli mislur riba seperti riba. Sama-sama mendapatkan keuntungan. Jadi dulu di masa jahili itu, apabila ada seseorang meminjamkan uangnya kepada orang lain, ya, jika dia sudah sampai kepada tempoh atau masa yang ditentukan, ya, kemudian dia ditagih untuk dikembalikannya, sedangkan dia tidak mampu membayarnya, maka orang yang meminjamkan itu berkata, ya, dia berkata kepada orang yang meminjam, adakah kamu mau membayar ataupun aku tambahkan? Ya, kata orang yang meminjamkan. Kalau tambahkan masa, dia otomatis jumlah yang dipinjam akan bertambah juga. Ini riba jahiliyah. Ya, kalau sekarang lebih parah lagi daripada riba jahiliyah. Ya, sekarang nih apabila seseorang itu meminjam kepada bank, maka bank dia akan meminta faedah atau bunga 10% ya, berapa bunganya? Allah Taala alam. Dia akan meminta apa nih? Apabila dia ingin membayar nanti akan ada tambahan. Nah, kalau dia terlambat lagi membayar, maka akan diberikan sanksi lagi, akan diberikan penalti. Ini jahat ya, jahatnya riba. Makanya kita harus menjauhi daripada benda-benda riba ini. Wal iyadu billahi ta'ala. Jadi kalau kita ingin bertransaksi pinjam meminjam apa dan sebagainya, carilah bank-bank yang syariah. Tapi agaknya kalau masa sekarang ini agaknya agak sulit, susah ya. Yang betul-betul syariah itu susah sekarang. Dzalika bi'annahum qalu innamal bai'u mislu riba. Jadi ketika orang jahiliyah ini mengatakan sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, maka Allah membantah perkataan mereka. Wa ahallallahu al-bai'a wa harrama ar-riba. Dan Allah menghalalkan riba. Sedangkan Allah menghalalkan riba, sedangkan Allah menghalalkan jual beli, wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Ahalla di sini bermakna menghalalkan. Ini merupakan fi'il madhi. Ahalla yuhillu. Fi'il mudhari'nya yuhillu. Fi'il madinya ahalla yang bermakna menghalalkan atau membolehkan. Siapa yang menghalalkan? Siapa yang membolehkan di sini? Allahu, yaitu Allah. Nah, jadi Allahu di sini kedudukan dia menjadi fa'il dari perkataan ahalla. Setiap fi'il pasti mempunyai fa'il. Jadi fa'ilnya ahalla adalah Allahu. Nah, apa yang dihalalkan ini berarti membutuhkan maf'ul. Ya, membutuhkan maf'ul. Jadi al-bai'a yaitu jual beli. Jadi di sini maknanya Allah menghalalkan jual beli wa harrama riba, dan mengharamkan riba. Harama bermakna mengharamkan. Jadi perkataan haram itu diambil daripada bahasa Arab. Haramah atau harramah. Kalau haramah haram. Kalau harramah mengharamkan. Nah, siapa yang mengharamkan di sini? Ya Allah. Apa yang diharamkan? Ar-riba, yaitu riba. Nah, jadi dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala membantah perkataan orang-orang jahiliyah yang mereka sentiasa melakukan praktek riba. Allah membantah perkataan mereka, wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan benda riba. Faman ja'ahu mau'idatun min rabbih. Faman ja'ahu mau'idatun min rabbih, maka barang siapa
maka siapa yang datang kepadanya peringatan, larangan, mir rabbihi, daripada Tuhannya. Ja'a di sini bermakna datang, hu, kepada dia. Faman ja'ahu, maka barang siapa yang datang kepadanya, hu di sini kembali kepada man. Faman ja'ahu, hu ini merupakan isim dhamir. Jadi hu kembali kepada man. Siapa yang datang kepadanya, kepada man ni, mau'izatun, peringatan, larangan. Di sini maknanya adalah larangan, ya. Mau'idatun adalah larangan melakukan praktek riba. Maknanya dia adalah peringatan, ya. Asal dia maknanya peringatan. Mau'idatun, peringatan. Mau'idatun adalah peringatan. Wa'adha ya'idu, diambil dari perkataan fi'il madi. Wa'adha ya'idu, ya. Wa'adha ya'idu, mau'izatan, peringatan. Ini maksudnya peringatan. Mir rabbihi, daripada Tuhannya. Hi di sini juga merujuk kepada man. Mir rabbihi, daripada Tuhannya. Fantaha, kemudian terus berhenti. Fantaha, kemudian terus berhenti. Jadi kalau kita terjemahkan, barang siapa yang datang kepadanya larangan daripada Tuhannya, kemudian dia terus berhenti, falahu ma salafa wa amruhu ilallah. Falahu ma salafa, maka baginya apa yang telah dia kerjakan dahulu. Falahu ma salafa, maka baginya ni dia merujuk kepada manja'ah, man. Falahu, maka baginya, ma salafa, apa yang telah dia perbuat dahulu. Salafa di sini bermakna dahulu. Ya. Jadi orang salaf, orang salafi dipanggil orang salaf karena mereka itu bermanhaj orang-orang yang telah dahulu, yaitu manhajnya para sahabat. Dikatakan orang salaf, orang terdahulu. Falahu, jadi salafa ini bermakna dahulu. Falahu ma salafa, maka baginya apa yang telah dikerjakan dahulu. Wa amruhu ilallah, dan urusannya, di sini juga merujuk kepada man. Dan urusannya ilallahi, terserah Allah. Wa amruhu ilallahi, dan urusannya terserah kepada Allah. Jadi apa yang dimaksud dalam ayat ini? Faman ja'ahu mau'idatun min rabbih fantaha. Jadi barang siapa yang sudah mengetahui tentang larangan praktek riba atau memakan benda riba, kemudian dia terus berhenti, falahu ma salafa wa amruhu ilallah, apa yang dia telah kerjakan dahulu, mengerjakan benda riba, sebelum dia mengetahui tentang larangan riba. Jadi apa yang dia telah kerjakan dahulu akan diampunkan dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala karena dia tidak mengetahui tentang larangan riba. Ya, dan urusannya ini kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man 'ada. Nah, perhatikan. Jadi setelah dia berhenti dari praktek riba, kemudian wa man 'ada fa ulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Barang siapa yang kembali melakukan riba, ada di sini bermakna kembali. Ada ya'ud, bermakna kembali. Yang dimaksud di sini kembali melakukan praktek riba. Sama ada dia menulis, menjadi saksi, memakan langsung harta riba, menolong perkara benda riba, faulaika ashabun nar. Ini ancamannya. Ancaman yang kedua. Masya Allah. Na'udzubillahi min dzalik. Semoga kita dijauhkan dari benda-benda ini. Ancaman yang pertama, dia akan dibangunkan seperti orang yang kemasukan setan atau jin. Jadi dia, cara bangunnya, jatuh bangun, terpelintir, dan sebagainya. Yang kedua, ancaman dia, orang yang bertaubat dari benda riba, kemudian dia kembali lagi, berbuat riba, fa'ulaika ashabun nar. Maka mereka adalah penghuni-penghuni neraka. Hum fiha khalidun.
mereka kekal di dalamnya. Nauzubillah min dzalik. Semoga kita dijaga dari benda-benda riba ini. Ya Allah. Faulaika ashabun nari hum fiha khalidun. Maka mereka itu adalah penghuni-penghuni neraka hum fiha khalidun. Jadi pemakan riba itu selama-lamanya berada di dalam api neraka jahanam. Alhamdulillah min dzalik. Jadi orang yang telah bertaubat, kemudian dia kembali melakukan riba lagi, mereka adalah penghuni-penghuni neraka. Ini ayatnya sudah jelas. Faulaika ashabun nari hum fiha khalidun, dan tidak ada seorang pun yang dapat membantah ayat ini. Wal iyadu billah. Alhamdulillah min dzalik. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Jadi bagi kita nih, hendaknya kita menjaga keluarga kita. Ku anfusakum wa ahlikum nara, kata Allah. Ku anfusakum, jagalah dirimu. Wa ahlikum, dan keluargamu. Naron, dari api neraka. Salah satunya kita menjaga keluarga kita agar tidak terlibat dengan praktek riba. Kalau di antara salah satu kita, keluarga kita, bekerja di salah satu institusi riba yang mengerjakan praktek riba, seperti bank konvensional dan sebagainya, tidak ada cara lain untuk kecuali keluar, resign. Karena inilah praktek riba. Sekarang nih, zaman sekarang ini, yang mempraktekkan riba adalah tidak lain kecuali bank konvensional. Na'udzubillah min dzalik. Yamhaqullahu riba wa yurbi sadaqat. Wallahu la yuhibbu kulla kaffarin athim. Nah, insyaallah taala kita akan sambung pada minggu hadapan. Kalau kita diberikan kesehatan dan masa, insyaallah kita akan sambung pada minggu hadapan, yaitu ayat yang ke-276. Nah, insyaallah kita masih tinggal 2 pertemuan lagi ya. Adapun surah selanjutnya, insyaallah kita akan menggunakan kita akan sambung pada surah Al-Jin. Surah Al-Jin sampai habis. Jadi surah-surah yang pendek ke belakang, insyaallah ta'ala. Dan akan diumumkan nanti ya, insyaallah ta'ala. Semoga ini bermanfaat. Apabila ada kebenaran itu datangnya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apabila datang kesilapan dan kesalahan itu datangnya daripada saya sendiri. Aqulu astaghfirullahal azim li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallama tasliman katsira. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.